Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, program stabilisasi pasokan dan harga pangan akan terus ditingkatkan dari 50.000 ton ke 100.000 ton. Hal tersebut sebagai upaya untuk menekan harga beras yang tinggi dan memperlancar distribusi beras utamanya di pasar induk. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk meningkatkan operasi pasar beras melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dari saat ini 50.000 ton per bulan menjadi 100.000 ton per bulan. Selain itu, pemerintah juga akan terus melanjutkan bantuan beras minimal 200.000 ton ke pasar dan akan memperlancar distribusi beras, khususnya di pasar-pasar induk, mengingat ketersediaan yang mengalami kendala dalam beberapa waktu terakhir mengakibatkan adanya kenaikan harga beras. Di sisi lain, Erlangga pun mengklaim kenaikan harga beras di pasaran belum begitu berpengaruh terhadap inflasi secara umum. Apalagi inflasi saat ini masih berada di bawah 3% dan pengaruh kenaikan harga beras terhadap inflasi masih di angka 0,05%. Erlangga berharap intervensi yang dilakukan pemerintah dengan menambah pasokan beras dapat menurunkan harga beras dalam hitungan bulan. Pokoknya sampai akhir tahun ini bisa selesai. Dalam harus 1-2 ya, bulan ke depan. Sementara itu pemirsa, jelang pemilu 2024, Polri mengadakan rapat koordinasi kesiapan operasi Mantap Brata 2023-2024. Di kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap jajaran Polri aktif memetakan potensi konflik untuk mensukseskan pemilu dan pilkada serentak 2024. Dalam rapat koordinasi persiapan operasi Mantap Brata 2023 hingga 2024, pengamanan pemilu tahun 2024, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pengamanan pemilu 2024. Tito menilai, berdasarkan pengamatannya, beberapa konflik yang muncul tidak langsung terjadi begitu saja, tetapi ada proses yang melatar belakanginya. Oleh karena itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa memetakan potensi konflik dengan tepat dan akurat saat pemilu 2024. Selain itu, aparat kepolisian harus disebarkan sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah agar siap bergerak tanpa harus menunggu bantuan personel dari pusat. Sehingga sistem backup personel tidak bisa dilakukan seperti pilkada sebelumnya yang hanya berlangsungnya di beberapa daerah. Lebih lanjut, Menteri Tito meminta jajaran Polri untuk dapat memperkuat kerjasama dengan TNI, Satpol PP, dan Satlinmas dalam mengamankan pemilu dan pilkada serentak 2024. Apabila semua itu dilaksanakan, Tito yakin Polri dapat menjalankan tugas dengan baik. Pemirsa, Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan kembali menyerahkan kartu CKN KIS kepada masyarakat adat suku Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Berdasarkan data per Agustus 2023, 6.000 jiwa masyarakat Baduy dalam dan luar telah terdaftar program CKN. Sebanyak 6.196 dari total 9.297 penduduk suku Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Lui Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah memperoleh akses program Jaminan Kesehatan Nasional. Staf Ahli Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bidang Ekonomi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Bayu Teja Mulyawan mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari program transformasi kesehatan Kemenkes pada pilar kedua, berupa layanan rujukan. Pada pilar itu, Kemenkes berupaya untuk memenuhi dan memeratakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk 4 layanan katastropik, seperti jantung, stroke, kanker, dan ginjal yang jumlahnya masih sangat terbatas dan belum merata. Selain transformasi kesehatan, Kemenkes bersama BPJS Kesehatan berupaya untuk mencapai target cakupan kesehatan semesta sebesar 98% dari total populasi Indonesia di tahun 2024. Pelayanan kesehatan di wilayah Baduy ini perlu terus diperluas dan ditingkatkan sehingga di seluruh wilayah Kabupaten Lebak ini diharapkan akan mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana yang seharusnya, sehingga tujuan dari transformasi di Kementerian Kesehatan, baik transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, dan
pembiayaan kesehatan dalam rangka mendanai program JKN dapat berhasil. Pada acara yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan, target cakupan kesehatan semesta pada tahun 2024 merupakan mandat program JKN yang tahun ini sudah berusia 10 tahun. Ia mengatakan dari total masyarakat Baduy yang terdaftar JKN sebanyak 6.196 jiwa, sebanyak 4.602 jiwa diantaranya berstatus aktif. Dari peserta aktif itu terbagi atas 4.005 jiwa golongan penerima bantuan iuran APBN dan 587 jiwa PBI APBD. Bapak Ibu sekalian, harapan saya dengan penyerahan kartu JKN pada hari ini merupakan langkah awal ke depan selanjutnya untuk sama-sama kita mendukung tercapainya cakupan kesehatan semesta. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar seluruh pihak untuk terus mendorong penguatan ekosistem syariah berbasis digital. Pihaknya menekankan 4 poin penting guna mendorong percepatan inklusi keuangan syariah. Sebagai negara peringkat ketiga pada Islamic Finance Development Indicator dan peringkat keempat pada The State of Global Islamic Economic Report 2022, Indonesia diperlukan penguatan ekosistem syariah, salah satunya melalui instrumen syariah berupa digitalisasi keuangan seperti financial technology. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mendorong percepatan inklusi keuangan syariah, sekaligus perluasan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan melalui 4 poin penting yang perlu dilakukan. Pertama, sinergi, kolaborasi, dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengintegrasian layanan fintech syariah. Kedua, layanan fintech syariah mengembangkan inovasi UMKM industri halal dengan memperhatikan aspek risiko, keamanan, dan keberlanjutan. Ketiga, layanan fintech memasifkan peningkatan literasi dan edukasi kepada pelaku UMKM industri halal. Dan terakhir, layanan fintech syariah ini dapat diperluas hingga pasar global, tidak hanya Thailand dan Malaysia. Lingaja Syariah saya minta juga turut ambil peran menyediakan akses pembayaran digital dan layanan fintech syariah lainnya lintas negara. Saya minta seluruh pihak dapat terus mendorong penguatan ekosistem syariah berbasis digital sekaligus pengembangan kemajuan industri halal sehingga berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan segmen dialog, tetaplah bersama kami.